Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan lagi masih di dalam bab atau fasal raf'ullah atau rafa'allah qadra ahli ilmi. Kita sekarang sampai hadis ya, sah? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aw bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat suatu kaum dengan sebab Al-Qur'anul Karim dan menelantarkan atau menghinakan kaum yang lainnya dengan Al-Qur'anul Karim juga. Jadi Al-Qur'an ini, terkadang seorang bisa mulia dengannya dan terkadang seorang bisa apa? Celaka dengan Al-Qur'anul Karim. Kapan seorang dia bisa mulia dengan Al-Qur'an? Ketika dia mengawalkan. Jadi Al-Qur'an, orang yang Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya disebabkan Al-Qur'an ini, itu syaratnya bukan menghafal Al-Qur'an, tapi memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Berarti hafalan nggak usah ya. Kalau antum dai ya wajib menghafal. Harus ada hafalan kalau dai. Kalau dai akan tetapi apa? Tolak ukur seorang dia dikatakan ahli Quran atau bukan, itu sama sekali bukan dilihat dari hafalannya dia, bukan dilihat dari mutkinnya dia, bukan dilihat dari bagusnya bacaan dia. Ana bawakan di sini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Katakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa lihadza ahlul Qur'an humul alimuna bih wal aminuna bima fihi. Oleh karenanya, kata beliau dalam kitab Zadul Ma'ad, orang yang disematkan pada dirinya sebagai ahli Al-Qur'an, sahibul Qur'an, mereka adalah orang yang alimuna bihi, paham terhadap Al-Qur'an. Artinya belajar. Dia baca tafsirnya, atau dia belajar ilmu syar'i, berdalil dengan Al-Qur'an. Itu namanya apa? Memahami Al-Qur'an. Wal amiluna bima fihi, dan dia apa? Mengamalkan kandungan daripada Al-Qur'anul Karim. Bukan cuma dipelajari tapi tidak diamalkan. Enggak akan dia jadi ahli Qur'an kalau dia cuma paham tanpa diamalkan. Dia memahami dan dia juga mengamalkan. Wa illam yahfazuhu, walaupun dia apa? Tidak menghafal Al-Qur'an, walaupun dia bukan orang yang hafal Qur'an. Jadi tidak terhalang ya kawan, kita bisa menjadi ahli Qur'an kalau kita belum memiliki hafalan yang banyak, kalau kita masih susah menghafal Qur'an. Yang penting kita berusaha pahami dan amalkan. Kemudian di selang-selang waktu kita hafalkan Quran. Sebagai antum kadrasah da'i gitu kan. Amma man hafidhahu, adapun orang yang cuma sekedar menghafal, walam yafhamhu, tidak memahami maknanya, walam ya'mal bima fihi, dan tidak mengamalkan konsekuensi kandungan Al-Qur'an, falaysa min ahli, dia bukan termasuk ahli Al-Qur'an. Dan dia adalah orang yang direndahkan dengan Al-Qur'an. Wa in aqama hurufahu iqamata saham, walaupun dia mengucapkan hurufnya sebagaimana apa? Anak panah itu tepat mengenai sasarannya. Artinya apa? Betul-betul dia fasih. Kho,
Kho-nya enggak ngorok. Betulan kho, isti'la, kho, khi, khu, so, si, su, bo, ro-nya juga isti'la, al-ro. Walaupun dia ucapkan sefasih demikian, kalau dia tidak paham dan tidak mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya, falaisa min ahli. Dia bukan termasuk ahli Quran. Jadi kalau antum mau jadi ahli Quran, pahami dan amalkan. Hafalan bonus. Dan bukan berarti dengan ini kita apa? Udah nggak usah hafal Quran. Kita remehkan yang hafal Quran. Enggak. Justru mereka orang yang Masya Allah ketika menghafal Al-Quran Al-Karim. Dan bagi da'i itu apa? Aib kalau nggak hafal Al-Quran Al-Karim. Cuma hafal berapa? 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz. Terjun di masyarakat. Aib. Ya. Hafalkan lagi, kuatkan. Kalau umpamanya kita memang nggak bisa hafal Quran, ulang-ulang aja yang kita ini, ulang-ulang. Banyak cara menghafal Quran ya. Banyak cara menghafal Al-Quran. Nah, ini riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An manhajis keliru juga ini ya. Gimana ya peletakan ini? Wahum ahlul Quran al-amiluna bih. Tuh, dari situ bacanya. Mereka adalah ahli Quran dan orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Li'annahum warathatul anbiya wa atba'ihim. Karena mereka adalah apa? Pewaris para nabi dan pengikut para nabi. Ad-da'una ilaihim atau ad-da'una ilaih. Dan mereka apa? Orang yang mendakwahkan kepada agama Islam ini ala manhaj salafus saleh. Di atas manhaj salafus saleh. Bingung kan antum cara bacanya? Wa amma ulamaul bid'ah. Itu baru dibaca ke situ. Paham ya? Dari bacanya wahum ahlul Quran al-amiluna bi li'annahum warathatul anbiya wa atba'ihim ad'una ilaihi ala manhaj salafis salih. Wa amma adapun ulamaul bid'ah, ulama dari kalangan ahlu bid'ah, wad-dhalal atau wad-dhalal, sesat, wa tahazzub yang mereka berkelompok-kelompok, fala nasiba lahum fi hadhihi rif'ah, maka mereka tidak memiliki bagian sedikit pun di dalam diangkatnya derajat ini kepada Allah Azza wa Jalla, oleh Allah Azza wa Jalla, illa biqadri ma yurfa'una minal haq, atau yarfa'una minal haq, kecuali dari kadar sedikit yang mereka apa? Angkat daripada kebenaran itu. Ya, dari mereka yang pahami berupa kebenaran yang betul-betul benar, maka diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kesesatan mereka, kebidahan mereka, walaupun mereka hakikatnya dohirnya mereka dimuliakan oleh para manusia, banyak sekali orang yang berkumpul dengan mereka, itu bukan bentuk kemuliaan. Itu bukan bentuk pemuliaan. Paham? Naam. Walaupun kuburannya nggak pernah sepi, itu kan bukan bentuk apa? Pemuliaan. Karena pemuliaan hakiki siapa yang memuliakan? Allah Azza wa Jalla. Wa alaihim minal minal illah kayaknya ya. Wal khudlan biqadri bid'ahim. Dan atas mereka dan mereka akan mendapatkan illah wal khudlan, ya intinya di sini akan mendapatkan kehinaan
akan mendapatkan kehinaan dari Allah Azza wa Jalla biqadri bid'ahihim, dengan kadar kebid'ahan mereka. Kapan mereka semakin banyak bid'ahnya, semakin rendah derajat mereka. Walaupun orang yang ikut ini apa? Banyak. Ya, walaupun orang yang ikut ini banyak. Walaupun mereka berdalil dengan apa? Al-Quran. Berdalil dengan sunnah. Walaupun mereka mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah. Hatta Syiah mengatakan ahlu sunnah. Nah, semua pelaku bid'ah mengklaim saya itu berdalil dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi hal tersebut tidak mengangkat mereka. Justru merendahkan apa? Mereka. Waqad yaghlibu alaihimul khudlan. Bahkan apa? Terkadang kehinaan itu mendominasi atas mereka. Artinya mereka betul-betul di atas kehinaan yang hakiki. Fala yadhkuruna illa ala sabili dzam wa tanaqqus, ya. Mereka tidaklah disebutkan melainkan apa? Dalam rangka mencela dan dalam rangka mengkritik atas kekurangan-kekurangan mereka. Nah, di sini orang ahlu bid'ah, ya, ahlu al-bid'ah. Yang mereka mengatakan saya adalah ahlu sunnah, aswaja, ya salam. Tahu aswaja antum? Bukan. Asli wejangan Jawa, ya. Aswaja itu asli wejangan Jawa yang dipimpin oleh singa Aswaja, Idrus Ramli, ya. Bapak kumis. Yang mereka itu kalau fitnah itu sangat jahat, ya, sangat jahat. Ustaz Yazid dikiaskan dalilnya seperti apa? Abu Jahal ketika meninggal. Maka layak didoakan keburukan. Wah, parah. Baik. Fayan bagi ta'zimu man 'azzamahu Allah wa rasuluh. Maka wajib atau selayaknya bagi kita untuk memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Khususan at-talibu ma'a syaikhihi. Terkhusus apa? Seorang talib bersama para guru-gurunya. Nah. Jadi di sini diangkat, ikhwan hafizakumullah, ahli ilmu itu derajatnya Allah Azza wa Jalla angkat. Maksudnya gitu. Paham? Orang yang memiliki ilmu, yang ngajarin antum itu, dia orang yang derajatnya diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Sama Rasulnya SAW. Dengan Al-Quran dan Sunnah banyak sekali dalil yang menunjukkan ahli ilmu diangkat. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Laisa minni man lam yukrim atau yujil kabirana. Walam yarham saghirana. Walam ya'rif bi'alimina haqq. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi, yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, kemudian tidak menyayangi yang lebih kecil, dan tidak mengetahui hak-hak ulama, hak orang yang mengajarinya. Itu bukan umat Nabi SAW. Diancam. Ya, ini ancaman. Apalagi guru antum lebih tua dari antum. Wah, double itu. Nah, maka kalau antum tidak memuliakan guru-guru antum, tidak memuliakan orang-orang yang mengajari antum, antum sama saja apa? Menentang Allah Azza wa Jalla, menentang Rasul SAW, menentang ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah angkat, kemudian Allah antum turunkan. Makanya disitulah sisi nggak berkah orang yang tidak memuliakan apa? Guru. Ya, paham ya? Di antara sisi yang kita dapat ambil, kenapa kalau seorang murid nggak berkah ilmunya ketika tidak beradab sama guru? Karena dia menurunkan derajat yang Allah tinggikan dari orang itu. Paham ya? Ini harus diperhatikan. Baik. Ya, kita cukup dulu sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.